Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah entah berapa banyak ya berita yang kita dengar, banyaknya fenomena anak-anak atau orang dewasa yang bunuh diri karena tersangkut urusan pinjol atau pinjaman online. Yang tentu ini sesuatu yang kita nggak bayangkan di beberapa tahun sebelumnya. Ini berarti apa? Seiring perjalanan waktu, kemajuan teknologi salah satu yang dimanfaatkan untuk memudahkan dalam transaksi pinjam-meminjam dan seterusnya, itu juga membawa dampak yang tidak selalu baik. Salah satunya dalam konteks pinjaman online ini, ternyata tidak sedikit di antara saudara kita yang tidak memiliki cukup kecerdasan bagaimana seharusnya mengelola keuangan atau finansial dalam kehidupannya. Buktinya apa? Ketika orang terjerat dengan pinjol dan tidak siap dengan akibatnya, yang ada depresi, bahkan putus asa sampai bunuh diri. Apa yang bisa kita katakan dengan kasus ini? Tentu saja kalau dalam perspektif agama jelas ini fenomena yang diharamkan oleh Allah. Ya, seperti firman Allah di surah Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini salah satu ayat yang melarang ataupun haramnya melakukan bunuh diri, depresi, karena itu sebetulnya menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, terlepas dari ayat itu, fenomena ini tentu tidak bisa hanya kita pandang dari satu sisi, bahwa itu dosa, tidak. Tapi banyak aspek yang terlibat. Di antaranya apa? Betapa kehidupan sosial masyarakat kita itu belum sepenuhnya ideal dalam konteks kita kalau ada orang yang berkesusahan, terus kemudian orang lain membantunya, tidak selalu seperti itu. Ya, semakin kompleks kehidupan masyarakat kita ini, semakin rumit masalah yang terjadi, itu juga akan menjadi tantangan bagi siapapun untuk mencari solusinya. Nah, di saat misalnya saudara kita ada yang kemudian sedang punya masalah dengan kemampuan finansialnya, masalah dengan kondisi keluarga secara ekonomi, sisi lain kemudian ada orang yang menawarkan solusi cepat, nah itulah pinjol. Tapi ingat, nggak ada makan siang gratis. Dia memberikan pinjaman tapi pasti dengan sekian syarat yang kalau tidak mengerti atau tidak memahami dengan baik bisa terjerat akhirnya. Kalau kita bicara agama, inilah salah satu contoh konkret bagaimana bahayanya riba. Itu jual itu. Maka atas apa yang terjadi, penting sekali kita untuk kembali kepada pesan agama, penting kita kembali kepada pesan norma agama, yaitu apa? Untuk menjaga diri agar kita tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan ini. Berlebihan dalam apa? Ekspektasi, kemauan, keinginan yang boleh jadi jauh dari kemampuan kita. Ya, kalau orang kemudian selalu tidak mengendalikan keinginannya, sedangkan kemampuannya terbatas, itu pasti depresi pada akhirnya. Maka penting untuk mengelola pikiran kita, hati kita, agar kemudian tidak menjadi orang yang serakah atau bersikap berlebihan dalam urusan dunia ini. Karena ujungnya pasti akan hanya membawa kesusahan, penderitaan. Dan bayangkan, penderitaan itu kalau sikap kita akhirnya respon kita salah, tidak hanya di dunia, tapi sampai kelak nanti di akhirat. Inilah yang disebut gambar orang yang merugi dunia, rugi di akhirat. Maka tetaplah bersyukur dengan kondisi kita, dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjauhi larangan-larangannya, termasuk dalam bentuk transaksi-transaksi yang hanya akan mengundang datangnya madharat bagi kehidupan kita, pinjol dan turunannya, begitu ya. Sebaliknya, perkuat rasa keyakinan kita akan kuasa Allah dan pada akhirnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjadi dengan sikap seperti itu, insya Allah hidup kita akan selamat, bahkan bukan hanya selamat, tapi dianugerahi kebahagiaan di dunia dan kelak nanti juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.